Selamat pagi Bapak Ibu, terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi semua. Pada kesempatan pagi ini kita akan memperingati, mengenang, mendoakan almarhum Bapak Kusyanto yang 100 hari wafatnya beliau. Apabila saat ini arwah beliau belum menempati alam yang berbahagia, alam surga, sesuai dengan harapan keluarga dan juga tentunya harapan kita semua, pemanjatan doa-doa dan pemberian saji-sajian makanan-makanan ini sebagai tanda penghormatan kepada beliau dan sebagai rasa simpatik keluarga yang ditinggalkan untuk membantu melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia. Seandainya arwah beliau saat ini belum mengalami kelahiran di alam baik, belum mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan di alam yang sedang ditempatinya, marilah peringatan ini kita akan bersama-sama akan kita mulai. Namun terlebih dahulu untuk mengetahui tujuan dan manfaat memberi doa kepada yang telah meninggal, manfaat memberi sajian kepada yang telah meninggal, kita baca terlebih dahulu penjelasan Sang Buddha yang telah ditulis dalam kitab suci. Dibuka bukunya halaman 18 dan 20. 18 dan 20 ya, kita baca bersama-sama 18 dan 20. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap penempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tidak satu pun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk, sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Halaman 20. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala, karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan dan sahabatku, telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal, dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Inilah manfaat memberi doa kepada yang telah meninggal. Marilah kita laksanakan pemanjatan doa-doa pelimpahan jasa untuk 100 hari wafatnya almarhum Bapak Kusyanto dengan dibuka halaman 3. Halaman 3. Marilah kita puji, kita agungkan Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva dan Mahasattva dengan pujian wandana masing-masing 3 kali bersama-sama.
Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Agar arwah beliau Bapak Kusyanto selalu mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, kedamaian, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Halaman 5. Memuliakan keluhuran sifat kebaikan Buddha Nusati bersama-sama bait pertama. Ite piso bhagawa arahang sama sambuddho wicacarana sampanno sukato lokawidu anutaro purisa dhamma sarati Sata dewa manusanang Buddha Bhagawati. Halaman 7. Memuliakan keluhuran Sang Dhammanusati. Swakato Bhagawata Dhamma Sanditiko Akalika Ehipasika Opanayika Pacatang Veditapa Vinyuhiti. Memuliakan keluhuran sifat kebaikan Sangganusati. Halaman 9. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangha. Ojo patipano Bhagavato Sawaka Sangha. Naya patipano Bhagavato Sawaka Sangha. Samiti patipano Bhagavato Sawaka Sangha. Yadidang catari purisa yugani Atta purisa pugala esa Bhagavato Sawaka Sangha. Ahuneo bahuneo dakineo anjali karaneo anyutarang punya ketang lokasanti. Kita lanjutkan dengan dibuka halaman 24. Halaman 24.
Syair seumpama gunung. Kita baca bersama-sama 24. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelapukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan, tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tiada satu pun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Halaman 26. Perenungan pada kehilangan orang yang dicintai. Kita baca bersama-sama. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran, itu semua adalah miliknya. Itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati. Kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan bajik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan baik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang bajik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan bajik membawa kebahagiaan di masa depan. Halaman 34. Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Semoga almarhum Bapak Kusyanto segera menyadari dan berkenan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan yang pernah dipunyai di dunia ini, sehingga akan mengambil kebebasan untuk terlahir di alam-alam yang lain sesuai dengan kebaikan-kebaikan maupun karma yang pernah ditanam semasa hidupnya. Kita renungkan anicca wata sangkara. Anicca wata sangkara upadawaya damino upatitva nirojanti desa mukadamo sabe sata maranti jan mari suca mari sare tate wahang mari sami nati me tasam sayo. Bukunya ditutup. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha, marilah dalam sikap hening
sikap meditasi kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat Sang Buddha, wejangan Sang Buddha yang terkait dengan kematian, yang akan memberikan pengertian, pemahaman kepada keluarga yang ditinggal untuk segera menerima kematian dari salah satu anggota keluarga. Sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, pada kesempatan pagi ini kami berkumpul dalam rangka peringatan 100 hari wafatnya almarhum Bapak Kusyanto. Kami melakukan doa-doa, menyajikan persembahan-persembahan makanan maupun sarana-sarana yang lain sebagai ungkapan dan tanda bakti kepada almarhum ketika masih hidup. Dengan doa yang kami panjatkan pada kesempatan pagi ini, apabila arwah Bapak Kusyanto belum menempati alam surga bahagia ataupun mencapai pembebasan, semoga apa yang kami lakukan akan membantu perjalanan beliau menuju alam yang lebih berbahagia. Dan juga acara ini mengingatkan kepada kita yang masih hidup untuk senantiasa mengisi kehidupan sebagai bekal menghadapi kematian nanti. Sabbi satta bhavantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, tadi di awal sebelum kita masuk dalam pembacaan doa-doa secara agama Buddha dalam tradisi Theravada, yaitu menggunakan bahasa Pali, ada satu penjelasan atau khotbah Sang Buddha yang pernah diberikan Sang Buddha kepada seorang raja, namanya Raja Bimbisara. Khotbah tersebut diberi judul Sutta tentang makhluk peta yang berada di luar dinding. Asal mula atau latar belakang Sang Buddha mengkhotbahkan sutta atau khotbah ini adalah pada satu ketika Raja Bimbisara mengadakan perjamuan makan-makan di istana tempat Raja Bimbisara ini. Menjamu seseorang, menjamu makan-makan ada satu hal yang baik, mendapatkan berkah, mendapatkan manfaat bagi dirinya dan juga bagi orang yang kita kasih makan. Namun sayang, kebaikan yang diperoleh dari menjamu makanan relasi-relasi raja ini tidak dilimpahkan kepada leluhur-leluhur yang berada di alam penderitaan. Akibatnya leluhur-leluhur yang terlahir sebagai makhluk peta atau makhluk alam-alam rendah ini menunggu sekali pelimpahan jasa dari Raja Bimbisara. Karena kecewa tidak diberi pelimpahan jasa, akibatnya pada malam hari mengganggu istana, menyebabkan ketakutan bagi Raja Bimbisara ini, menimbulkan suara gaduh, suara tidak tenang, nyaman di istana ini. Raja ketakutan dan bertanya kepada Sang Buddha,
Apa sebabnya tadi malam di istana kok ada suara-suara gaduh, suara-suara menjerit yang mengganggu ketenangan istana. Kemudian Sang Buddha karena mempunyai kewaskitaan, mempunyai penglihatan dan kemampuan yang luar biasa, bisa melihat ternyata sumber atau asal dari suara-suara yang mengirikan tadi adalah leluhur-leluhur Raja Bimbisara yang telah di alam penderitaan. Di dalam sutta ini kita bersama-sama bisa menerima penjelasan Sang Buddha dengan jelas, dengan gamblang. Kegiatan patidana yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah kegiatan antisipasi, berjaga-jaga. Seandainya leluhur yang telah tiada itu terlahir di alam yang belum menguntungkan, sarana pelimpahan jasa doa pagi ini sebagai wujud kepedulian, wujud sipantik membantu leluhur yang telah tiada seandainya terlahir di alam-alam rendah dengan pembacaan doa-doa ini. Yakinlah Bapak Ibu, acara pada kesempatan pagi hari ini benar-benar berguna dan bermanfaat bagi leluhur yang telah tiada. Ini disabdakan lagi di dalam sutta tadi, dikatakan demikian. Sang Buddha membuat suatu perumpamaan untuk menjelaskan biar lebih mudah diterima oleh umat. Sang Buddha menggunakan perumpamaan seperti air. Sang Buddha mengatakan demikian: bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikian pemberian yang telah diberikan di sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Kenapa seseorang terlahir di alam-alam penderitaan, alam peta itu perlu bantuan dari keluarga yang masih hidup? Sang Buddha menjelaskan biar mudah ditangkap oleh para umat. Sang Buddha menggunakan perumpamaan yang ada sekeliling kita di dunia ini. Dikatakan oleh Sang Buddha, karena di sana tiada pertanian. Karena tidak ada pertanian, tidak ada makanan, tidak ada padi, tidak ada jagung, yang merupakan sumber penghidupan seseorang yang masih hidup. Tiada peternakan, makanan tidak enak, di sana tidak ada daging, Kemudian tiada perdagangan, tidak ada lalu lintas keuangan, Tiada transaksi jual beli dengan uang, maka dengan pemberian dari sini mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Namun kenapa Sang Buddha menjelaskan seperti ini, kok saji-sajian yang di sini kok tetap utuh? Yang ditaruh jumlahnya 5, nanti habis sembahyang juga tetap 5, minuman juga tetap tidak berkurang, itu. Kebaikannya seperti apa nanti? Bermanfaat untuk yang meninggal seperti apa kok masih utuh kalau dipersembahkan? Bapak Ibu menaruh makanan-makanan seperti ini, ini sebagai simbol simbol penghormatan beliau ketika masih hidup. Orang hidup kan masih memerlukan makanan, buah, sayuran, nasi, ini yang hidup. Penghormatan itu, semangat untuk memberikan persembahan itulah yang ingin kita pelihara. Kemudian yang kedua, seseorang yang telah meninggal itu bukan perlu makanan-makanan fisik, yang dibutuhkan adalah jasa kebaikan. Bapak Ibu nanti setelah makanan selesai kita lakukan acara ini, dibagi-bagi yang membutuhkan. Dengan dibagi-bagi makanan ini Bapak Ibu mendapatkan kebaikan. Kalau Bapak Ibu mendapatkan kebaikan atau berbuat baik, leluhur itu tahu, oh saudaraku berbuat baik atas namaku, karena berbaik atas namaku, dia akan mempunyai kondisi bahagia. Kondisi bahagia arwah yang dimiliki itulah yang akan menunjang sebagai salah satu faktor menempati alam bahagia. Itu kalau leluhur berbuat baik. Tapi beda lagi kalau keluarga-keluarga yang ditinggalkan itu berbuat jahat, mencuri, bertengkar, setelah ditinggal meninggal kok terjadi pertengkaran, rebutan materi, rebutan harta.
itu akan mengkondisikan arwah itu menderita. Kondisi menderita itu tempatnya di mana? Di alam-alam neraka. Jadi sebetulnya kita sejak masih hidup ini atau leluhur ya, itu bisa membuat neraka dan surga bagi orang lain. Kalau kita sering berbuat baik, mengkondisikan surga bagi orang yang kita kenal. Orang yang kita kenal dalam keluarga ini. Kalau seorang anak misalnya saja berbuat baik itu akan menciptakan surga bagi orang tuanya karena rasa bahagia orang tuanya. Tapi kalau anak-anaknya itu jahat ya, nakal, itu akan mengkondisikan orang tua sebelum mati pun sudah menempati alam neraka ya. Coba memikirkan anak yang berbuat jahat, yang nakal, itu neraka bagi orang tua ya. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, pelimpahan jasa ini sebagai simbol penghormatan kepada beliau. Bapak Ibu dengan membaca parita, membaca khotbah-khotbah Sang Buddha ini pun akan dilihat oleh leluhur yang telah meninggal ya, atas nama beliau yang telah meninggal, itu mengkondisikan rasa bahagia. Rasa bahagia itulah yang dibutuhkan oleh leluhur untuk terdorong telah di alam yang bahagia. Semoga apa yang diharapkan keluarga dengan peringatan, membaca doa, mempersembahkan makanan-makanan ini benar-benar akan segera membantu leluhur untuk terdorong telah di alam yang bahagia, alam surga. Dan setelah telah di alam surga, selalu memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga akan selalu mendapatkan kesehatan, kedamaian, ketenteraman, dan kelancaran usaha pekerjaan dan bisnis, yang sekolah juga kelancaran studi. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita limpahkan jasa kebajikan dari membaca doa ini sepenuhnya dengan dibuka halaman 33 dan 34. 33 dan 34 kita baca bersama-sama. Nanti nama almarhum Bapak Kusyanto kita baca bersama. Dalam segala kerendahan hati kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta masata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih almarhum Bapak Kusyanto. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih almarhum Bapak Kusyanto. Dengan segala pelindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan pahala para bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para mahasata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para Brahma, semoga beliau segera memperoleh kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memperoleh berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha bodhisatta masata. Semoga para dewa, para Brahma dan para makhluk suci memberikan perlindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah Bapak Ibu rangkaian pembacaan doa peringatan 100 hari almarhum Bapak Kusyanto. Semoga menjadi harapan kita semua Bapak Kusyanto segera terlahir di alam surga bahagia benar-benar menjadi kenyataan.
Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.